Sahabat Mizan Story, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Tulirkan sekarang juga agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mizan Story yang dimuliakan Allah. Niken Salindri adalah seorang penyanyi dangdut dan pesinden Indonesia yang lahir di kota Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 29 Juni tahun 2008. Ia dikenal sebagai sinden cilik dan kerap tampil membawakan lagu-lagu Jawa sejak usia muda. Niken Salindri adalah putri dari Ki Degleng Gondosupono, seorang dalang terkenal di Kediri, dan Wiwin Arumita, seorang penata rias atau make-up artis MUA. Walaupun sudah sukses di dunia musik Jawa, Niken tetap fokus pada pendidikannya dan tercatat masih bersekolah di SMP Negeri 6 Kediri. Sejak usianya baru menginjak 5 tahun, ia sudah terbiasa tertidur di pelukan alunan gamelan, bukan dongeng ibu kota. Ayahnya seorang dalang keliling, mereka hidup dalam keterbatasan, namun kaya akan warisan jiwa budaya. Niken tak seperti gadis seusianya. Saat anak lain mengejar cita-cita menjadi dokter atau selebgram, Niken justru mendamba menjadi seorang sinden, bukan karena ingin terkenal, tapi karena ia merasa suara adalah titipan Tuhan yang harus digunakan untuk menjaga ruh budaya leluhurnya. Sejak usia 7 tahun, ia sudah hafal tembang-tembang Macapat. Bukan sekadar hafal, ia menghayatinya. Saat melantunkan mijil, suaranya bisa membuat orang tua menangis, seolah mendengar suara ibu mereka dari masa kecil yang telah lama pergi. Namun, jalan tak selamanya mulus bagi seorang bocah kampung yang bermimpi besar. Banyak yang menganggapnya hanya tren sesaat. Bahkan beberapa sinden senior sempat menyindir penampilannya yang terlalu muda, terlalu halus, terlalu polos. Tapi Niken memilih diam. Ia menjawab semuanya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan suara. Di tengah cibiran, ia terus berlatih, subuh sebelum ayam jago berkokok, dan malam sebelum bintang terakhir tenggelam. Dalam setiap tembang, Niken menyelipkan harapan, "Ya Allah, semoga suara ini bukan untuk pujian dunia, tapi untuk keberkahan akhirat." Suatu hari, di tengah gerimis sore, Niken diminta tampil di acara sedekah bumi di desanya. Panggungnya dari kayu tua, atapnya dari terpal robek, dan mikrofon pun kadang mati. Namun saat Niken naik ke atas panggung, angin pun seperti diam. Ia melantunkan tembang dan danggula. Suaranya mengalun lembut, membawa rasa yang sulit dijelaskan. Tak disangka, seorang tamu dari luar kota, produser musik tradisi, hadir diam-diam, dan merekam penampilannya. Dalam hitungan hari, rekaman itu viral di media sosial. Nama Niken Salindri pun meledak. Popularitas itu datang seperti banjir di musim kemarau. Wartawan berdatangan, televisi mengundang, media sosial penuh pujian. Tapi Niken tetap sederhana. Ia masih mencuci kebayanya sendiri, masih membantu ibunya menyetrika, dan masih menolak tampil di acara yang tak sesuai nilai. "Aku bukan ingin terkenal," katanya pelan pada sang ibu. "Aku hanya ingin tembang Jawa tetap hidup, meski aku tak dikenal." Kata-kata itu membuat ibunya meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi bangga pada anak yang tetap merunduk meski sudah tumbuh tinggi. Namun, di balik segala pujian, langit tak selalu cerah. Sebuah nama muncul dalam setiap bisik-bisik netizen dan pecinta karawitan, Sinden Mayangkara. Ia bukan hanya sinden biasa, tapi legenda hidup. Suaranya kuat, tegas, dan telah menghiasi panggung besar selama puluhan tahun. Ia dikenal berprinsip dan tidak mudah terkesan oleh bakat muda. Diam-diam, ia mendengar tentang Niken. Tak ada komentar darinya, hanya satu kalimat yang membuat geger dunia seni, "Mari kita lihat, apakah suara lembut itu bisa bertahan di medan yang sesungguhnya." Dan sejak hari itu, takdir mulai digoreskan. Bukan oleh permusuhan, tapi oleh takdir yang ingin menguji, mana yang lebih abadi, pengalaman atau kesucian niat. Dua nama, dua zaman, satu panggung, telah ditetapkan. Dan, perjalanan mereka akan menjadi kisah, yang tak hanya tentang suara, tapi tentang jiwa. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, jika Niken Salindri adalah embun pagi yang menenangkan, maka Sinden Mayangkara adalah badai petang yang tak bisa diabaikan. Namanya dikenal luas, terutama di wilayah timur Jawa. Suaranya bukan hanya menggelegar, tapi menyimpan tenaga, marwah, dan sejarah.
Ia adalah sosok yang membawa tembang Jawa ke pentas-pentas besar, dari upacara adat keraton hingga panggung mancanegara. Banyak menyebutnya, benteng terakhir karawitan tradisi, karena keteguhannya menjaga pakem suara dan adab panggung yang nyaris punah. Berbeda dari Niken yang lahir dari keheningan desa, Mayangkara berasal dari lingkungan seni yang penuh tekanan dan disiplin keras. Di masa mudanya, ia dipaksa tampil tanpa latihan, dihakimi tanpa ampun oleh sinden-sinden senior. Ia pernah berdarah karena kakinya tertusuk paku panggung, tapi tetap menyanyi hingga tembang selesai. Semua itu membentuknya, kuat, dingin, dan sangat selektif. Tak sembarang orang bisa dekat dengannya, apalagi menandingi posisinya. Ia bukan sekadar penyanyi, ia adalah simbol keteguhan budaya yang tak bisa digoyahkan. Ketika nama Niken mulai ramai dibicarakan, sebagian murid dan penggemar Mayangkara mulai gelisah. Apakah ini tandanya era baru datang? Tanya salah satu sinden muda dalam latihannya. Tapi Mayangkara hanya menatap langit-langit pendapat sambil berkata lirih, suara bagus bukan jaminan. Yang berat itu istiqomah menjaga rasa dan rasa menjaga adab. Kata-katanya tajam, seperti kritik yang terselubung. Tapi diam-diam, ia mulai mencari tahu. Ia menonton video Niken dalam diam, menyimak napasnya, intonasinya, juga rasa yang diselipkan dalam setiap suku kata. Tak ada pujian, tak ada cercaan, tapi wajah Mayangkara berubah setiap kali video Niken diputar ulang. Dalam hatinya, muncul keraguan. Apakah anak muda itu hanya tren sesaat? Atau, sebuah tanda bahwa waktu telah berputar? Ia tahu, dalam dunia seni Jawa, waktu tak bisa dilawan. Yang bisa dilakukan hanya satu, memuji. Maka ketika panitia Festival Budaya Jawa Timur mengundangnya untuk tampil di acara yang juga akan mengundang Niken, ia tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, kalau benar suaranya dari langit, biar langit sendiri yang membuktikan. Beberapa minggu sebelum festival, dunia maya geger. Sebuah potongan video berjudul, Sinden Legendaris Mayangkara, Aku Siap Bertemu Sinden Muda Itu, tersebar luas. Media sosial memanas. Ada yang menyebut ini adu generasi, ada pula yang mengkhawatirkan akan terjadi benturan besar. Tapi bagi Niken, video itu adalah ujian batin. Ia tidak ingin melawan, ia justru bingung. Aku ini siapa sampai harus disejajarkan dengan beliau? Ucapnya pada sang ibu. Sang ibu hanya tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Kadang, anak yang paling rendah hati justru yang dipilih Allah untuk menjadi jembatan. Hari-hari menjelang festival dipenuhi latihan. Tapi bukan hanya suara yang mereka latih. Mayangkara mengatur napas dan emosi seperti pendekar tua yang siap turun gunung. Sedangkan Niken mengisi suaranya dengan doa dan sujud panjang di malam hari. Dua generasi, dua pendekatan, tapi satu kesamaan, keduanya sedang mempersiapkan jiwa, bukan hanya suara. Dunia mungkin melihat ini sebagai pertarungan. Tapi di balik tirai panggung, ini adalah zikir yang tak terdengar, karena suara terbaik, sejatinya bukan yang paling nyaring, melainkan yang paling jujur. Dan akhirnya, tanggal itu pun ditetapkan. Sebuah panggung besar akan mempertemukan dua nama yang tak pernah dipertemukan zaman. Ribuan penonton telah memesan tempat. Kamera, wartawan, dan netizen bersiap menjadi saksi. Di balik gegap gempita itu, hanya satu pertanyaan yang menggantung di langit senja ketika suara muda bertemu suara legenda, apakah mereka akan saling menghapus? Atau justru saling menghidupkan? Jawabannya akan hadir, bukan dalam kata-kata, tapi dalam alunan suara yang akan mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, tak ada yang bisa menebak bagaimana takdir menulis garis pertemuan. Hari itu, Festival Budaya Jawa Timur dibuka dengan semarak. Ratusan seniman dari seluruh pelosok hadir membawa warisan daerah masing-masing. Tapi di antara gegap gempita itu, hanya satu penampilan yang dinanti dengan jantung berdebar, kemunculan sinden Mayangkara dan Niken Salindri di satu panggung yang sama. Tak ada duel resmi, tak ada tantangan terang-terangan, tapi dunia seakan tahu bahwa ini bukan pertunjukan biasa. Ini adalah perjumpaan dua budaya yang berbeda zaman, berbeda pendekatan, namun ditakdirkan bersua. Di belakang panggung, suasana jauh dari meriah. Sinden Mayangkara duduk diam di kursi rotan,
mengenakan kebaya beludru ungu tua dan konde pusaka yang telah menemaninya selama lebih dari 30 tahun. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti samurai tua yang siap turun gelanggang. Beberapa sinden muda di sekitarnya menunduk, enggan menyapa. Tak jauh dari sana, Niken datang mengenakan kebaya putih gading sederhana. Ia menunduk hormat saat melintasi area rias senior. Tapi ketika pandangan mereka bertemu, waktu seakan membeku. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya angin yang berhenti berhembus. Seorang panitia mendekat dan dengan suara gemetar berkata, "Ibu Mayangkara dan Mbak Niken, nanti akan tampil dalam segmen kolaborasi pembuka." Niken hanya mengangguk pelan, tapi Mayangkara justru berdiri perlahan, lalu menatap sang panitia dan berkata tegas, "Bukan kolaborasi. Biar penonton yang menilai. Biar suara yang bicara." Kalimat itu terdengar biasa, tapi seperti cambuk halus yang menggema di telinga semua yang ada di ruangan. Niken terdiam. Dalam hatinya ia tak marah, justru semakin takut. Takut bahwa suaranya bisa menjadi sebab goyahnya adab antar generasi. Tepat pukul 7 malam, tirai panggung terbuka. Lampu sorot menyoroti dua sosok perempuan dari zaman berbeda. Penonton berdiri, sebagian menyiarkan langsung lewat media sosial. Mayangkara membuka segmen dengan tembang Durma, nada tinggi yang menggambarkan amarah dan kekuatan. Suaranya bertenaga, setiap kata seperti petir yang mengguncang dada. Penonton bersorak kagum, bahkan sebagian menunduk terharu, bukan karena liriknya, tapi karena keteguhan sang legenda yang masih berdiri kokoh di usia senja. Lalu giliran Niken, ia tidak membalas dengan kekuatan. Ia memilih tembang Sinom, tembang yang lembut dan penuh kesahajaan. Suaranya mengalir seperti sungai malam hari, tidak menabrak, tapi menyusup ke dalam. Ia menyanyi sambil menutup mata, dan dari kejauhan, terlihat bulir air mata mengalir di pipinya. Tak ada drama, tak ada ambisi, hanya seorang anak muda yang sedang menyerahkan suaranya kepada langit. Penonton terdiam, bahkan beberapa terlihat menyeka air mata. Seorang ibu di barisan depan berbisik lirih, "Anak ini, suaranya seperti doa." Setelah sesi pertama selesai, mereka turun panggung tanpa saling menoleh. Tapi sorotan publik tak berhenti. Media sosial meledak, kolom komentar penuh perdebatan, Mayangkara tetap ratu panggung, Niken bawa angin baru, suaranya menyembuhkan. Namun jauh dari riuhnya dunia maya, di balik panggung, Niken justru duduk menyendiri di pojok ruang rias. Ia membuka mushaf kecil dari tas jariknya, membaca surat Ar-Rahman dengan suara pelan. Dalam hatinya, ia tidak bangga, justru takut. Ya Allah, jangan biarkan aku dimabuk pujian, jangan biarkan aku melukai hatinya. Dan malam itu, tanpa banyak yang tahu, Mayangkara mendekat perlahan. Ia tidak bicara, hanya berdiri di belakang Niken yang sedang berdoa. Beberapa detik kemudian, ia pergi begitu saja. Tapi dari gerakan bibirnya yang pelan, seseorang sempat mendengar satu kalimat yang mungkin tak akan pernah dilupakan oleh sejarah sinden Jawa. Suara seperti ini, tidak bisa dicapai dengan latihan. Ini karunia yang tak boleh dipakai sembarangan. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, malam itu seharusnya menjadi malam kemenangan bagi Niken. Ia telah membuktikan bahwa suara lembut bisa mengguncangkan panggung, bahwa ketulusan bisa menembus hati. Tapi yang dirasakan justru sebaliknya, hatinya tidak tenang. Ia merasa tidak pantas dibandingkan dengan seseorang yang telah mengabdikan hidup puluhan tahun untuk budaya. Ia merasa seperti telah melukai langit, bukan karena suaranya, tapi karena tepuk tangan yang terlalu cepat datang padanya. Kalau semua orang menyanjungku, lalu siapa yang merawat luka beliau, gumam Niken dalam sujud malamnya. Di sisi lain, sinden Mayangkara pulang ke kediamannya tanpa berkata sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Pendopo yang biasanya ramai kini sunyi. Ia menolak semua tamu dan permintaan wawancara. Di ruang pribadinya, ia membuka lemari tua, mengeluarkan foto masa mudanya saat pertama kali naik panggung. Ia menatap wajahnya sendiri yang dulu pernah dicemooh karena suara yang dianggap terlalu keras untuk perempuan. Ia ingat bagaimana ia jatuh, bangkit, dan dihina lagi, semua demi mempertahankan warisan budaya yang kini justru dirayakan oleh generasi baru yang datang begitu bersih, tanpa luka, tanpa debu jalan. Tak bisa dipungkiri, ada rasa perih yang ia telan sendiri. Bukan karena Niken lebih hebat,
tapi karena ia melihat bayang-bayang dirinya di masa lalu, dan itu mengusik bagian terdalam dari hatinya. Dulu aku seperti dia, tapi kenapa dunia tidak sebaik ini padaku? Batinnya bergetar. Namun, di sela amarah yang nyaris tumbuh, Mayangkara justru menemukan pengingat dari Tuhan, bahwa setiap jiwa punya jalan, dan tak semua suara harus berlomba. Ada suara yang ditakdirkan untuk menggetarkan panggung, ada pula yang ditakdirkan untuk menyembuhkan. Beberapa hari setelah festival, sebuah pesan suara masuk ke ponsel Niken. Suaranya lirih dan pelan, namun penuh wibawa. "Nak, kalau engkau benar-benar mencintai budaya ini, datanglah. Bukan untuk bernyanyi, tapi untuk mendengarkan." Niken terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, itu suara Bu Mayangkara. Tanpa pikir panjang, ia berangkat ke rumah sang legenda, membawa satu dus kecil berisi oleh-oleh dari Kediri, wajik, tape, dan sebuah bunga melati putih. Bukan sebagai sesajen, tapi sebagai simbol ketulusan hati anak muda yang tak ingin menjadi musuh, melainkan murid. Sesampainya di sana, tak ada penyambutan. Tak ada kamera, hanya pendopo tua, angin yang berhembus pelan, dan seorang wanita sepuh duduk menenun bunga kantil di pangkuannya. Niken bersimpuh, mencium tangan beliau, dan berkata lirih, "Saya tidak datang sebagai pesaing, Bu. Saya datang sebagai seseorang yang ingin belajar menjaga warisan yang panjenengan rawat dengan darah dan air mata." Air mata Niken menetes tak tertahan. Tapi di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mayangkara meraih kepala Niken dan memeluknya untuk pertama kalinya. "Luka yang paling dalam," bisik Mayangkara sambil menahan air mata, "adalah saat kau harus mengalah pada waktu, dan tetap tersenyum seolah kau baik-baik saja. Tapi kau datang, dan menunjukkan bahwa suara bukan untuk menaklukkan, tapi untuk merawat." Hari itu, tak ada musik, tak ada panggung, tapi dua generasi perempuan Jawa duduk berhadapan, saling melepas luka dan ego. Dan di tengah senyapnya pendopo, hanya satu suara yang terdengar jelas, suara keikhlasan. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, setelah pertemuan penuh haru di pendopo tua milik Sinden Mayangkara, benih perdamaian perlahan tumbuh di antara dua generasi ini. Namun, sebagaimana bunga, tak semua benih langsung mekar tanpa diuji angin dan hujan. Niken pulang dari rumah sang legenda dengan hati bergetar, bukan karena takut, tapi karena merasa telah diamanahi warisan yang terlalu besar untuk dipikul seorang diri. Ia mulai sadar, bahwa menjadi terkenal bukanlah tujuan, tapi tanggung jawab. Dan suara bukan sekadar keahlian, ia adalah amanah dari langit. Kabar pertemuan mereka tersebar cepat di kalangan pecinta seni Jawa. Tapi bukannya mereda, perhatian publik justru semakin menggila. Banyak yang memaksa keduanya tampil bersama lagi, kali ini bukan untuk adu suara, tapi untuk membuktikan bahwa dua zaman bisa berjalan beriringan. Sinden tua dan sinden muda kolaborasi. Wajib nonton. Begitu bunyi salah satu tajuk berita daring. Tapi Mayangkara tetap diam. Ia menolak semua undangan. Hanya satu yang ia izinkan, Niken datang ke rumahnya seminggu sekali. Bukan untuk menyanyi, tapi untuk belajar diam. Di pendopo yang sunyi, Niken duduk bersila setiap Jumat pagi, menunduk, mendengarkan wejangan sang legenda. Mayangkara mengajarkan hal-hal yang tak tertulis, cara menahan napas dengan rasa, cara menatap gamelan sebelum mulai, bahkan cara menahan tangis saat membawakan tembang kematian. "Kalau kamu ingin menyentuh hati penonton," kata Mayangkara lirih, "maka kamu harus lebih dulu menyentuh hatimu sendiri." Dan itu, nak, bukan perkara mudah. Kadang, mereka hanya duduk berdua tanpa suara. Tapi disitulah Niken belajar arti sejati dari menjadi sinden, bukan siapa yang paling terdengar, tapi siapa yang paling mengerti diam. Namun, ujian datang tanpa diundang. Sebuah surat terbuka dari kelompok sinden muda viral di media sosial. Isinya menuduh Mayangkara terlalu keras, terlalu kuno, dan terlalu membatasi ruang bagi talenta muda. Kenapa Niken harus tunduk? Dia sudah cukup hebat tanpa harus mencium kaki siapapun. Tulis mereka. Niken terpukul. Ia merasa terseret dalam gelombang yang tak ia ciptakan. Ia menulis balasan panjang, tapi tak pernah ia kirim. Ia tahu, menjawab dengan emosi hanya akan menambah luka. Ia hanya bisa menangis dalam sujud malamnya, meminta Allah menjaga hatinya dari kesombongan yang diam-diam mengintai. Mengetahui kegaduhan itu, Mayangkara hanya tersenyum tipis.
Ia tahu inilah saatnya, bukan untuk menghindar, tapi untuk memperlihatkan bahwa api tidak selalu harus dipadamkan dengan air, kadang cukup dengan pelukan. Maka ia menghubungi panitia festival budaya berikutnya, dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Saya akan tampil." Tapi hanya kalau Niken yang memimpin. Semua terkejut, tapi itulah pilihan yang tak diduga siapapun, sang legenda menyerahkan panggungnya pada muridnya. Hari itu pun tiba, sebuah panggung besar dibangun di pelataran Candi Penataran, Blitar. Langit senja menyala jingga, seperti ikut menanti sesuatu yang suci. Ribuan orang berkumpul, tapi kali ini bukan untuk menyaksikan persaingan, melainkan sebuah ikrar suara lintas generasi. Niken melangkah pelan ke tengah panggung, diikuti oleh Sinden Mayangkara yang berdiri setengah langkah di belakangnya. Sebelum musik dimulai, Niken menoleh, menggenggam tangan gurunya, dan berbisik, "Saya hanya suara kecil, Bu. Tapi saya tidak sendiri. Panjenengan adalah gema yang membuat suara saya berarti." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dua suara berbeda zaman bersatu dalam satu tembang yang sama. Tidak ada siapa yang menang. Tidak ada siapa yang tunduk. Yang ada hanyalah satu suara, yang membuat semua penonton menangis, karena akhirnya mereka paham, budaya bukan tentang siapa yang duluan, tapi tentang siapa yang mampu menjaganya hingga akhir. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, tidak semua tepuk tangan adalah tanda kemenangan. Kadang, ia adalah awal dari ujian baru. Malam, kolaborasi antara Niken dan Sinden Mayangkara memang mengguncang dunia seni tradisi. Video penampilan mereka viral, ditonton jutaan kali, bahkan sampai ke telinga pejabat budaya nasional. Tapi di balik itu semua, muncul bisik-bisik yang tak bisa dihindari, sebagian memuji, sebagian lagi mencaci. Yang memuji menyebutnya sebagai rekonsiliasi budaya. Tapi yang mencaci menyindir, Sinden Mayangkara sudah kalah, makanya numpang nama. Mayangkara tidak menjawab, ia tahu, suara-suara itu bukan untuk dibantah. Namun, hatinya tidak setegar dulu. Usianya yang menua, tubuh yang mulai melemah, dan dunia yang terus berubah membuatnya merasa makin tertinggal. Ia mulai menyendiri, jarang tampil, bahkan menolak tawaran menjadi juri di festival sinden remaja. Niken, yang kini makin sibuk, tak luput dari rasa bersalah. Ia beberapa kali mencoba datang, tapi pendopo itu kini sering terkunci. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Seolah, kolaborasi itu menjadi titik temu, sekaligus titik pisah. Hingga suatu malam, Niken menerima kabar dari seorang cucu Mayangkara. Bu Mayangkara dirawat di rumah sakit, lemah karena kelelahan dan tekanan darahnya naik. Niken bergegas dari Kediri menuju rumah sakit di Malang, meninggalkan undangan wawancara TV dan kontrak manggung demi bisa menggenggam tangan wanita yang telah mengubah hidupnya. Di ruang rawat, Niken melihat wajah pucat itu, mata yang setengah terbuka. Ia mendekat, menggenggam tangan sang legenda, dan berbisik lirih sambil meneteskan air mata, "Bu, jangan pergi dulu. Saya belum siap kehilangan panjenengan." Tangisnya pecah. Ia tak peduli pada suster atau siapapun. Yang ia tahu, ia sedang berhadapan dengan batas antara hidup dan kehilangan. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk membaca Al-Quran di sisi ranjang, membacakan surah Yasin dengan suara lembut seperti ketika ia membawakan tembang lirih. Dan entah bagaimana, saat ia selesai membaca, tangan Mayangkara bergerak pelan, menggenggam jarinya. "Jangan, biarkan, mereka memecah kita," bisik suara parau itu. Kalimat sederhana, tapi menghunjam ke dalam. Keesokan harinya, media mengabarkan kondisi Mayangkara. Dunia maya kembali riuh. Namun kali ini, berbeda. Para sinden muda yang dulu menyindir, mulai menyesal. Mereka menggalang doa, membuat kampanye, satu suara untuk Mayangkara, sebagai bentuk permintaan maaf dan dukungan. Niken berdiri sebagai jembatan, bukan hanya antara generasi, tapi antara luka dan pemahaman. Ia membuat pernyataan publik di depan kamera, bukan sebagai artis, tapi sebagai murid. "Kalau saya hari ini dipuji, itu karena saya berdiri di atas bahu seseorang yang telah berdarah demi budaya ini. Jangan biarkan beliau jatuh tanpa pelukan kita." Dan malam itu, seluruh panggung di Jawa Timur serentak mengheningkan cipta. Tak ada gamelan, tak ada tembang. Hanya diam yang bersuara, untuk mengenang perjuangan sinden Mayangkara yang masih bertarung di antara hidup dan ajal.
Dan Niken, untuk pertama kalinya, merasa bahwa suaranya tidak ada artinya, tanpa bimbingan doa dari mereka yang lebih dulu berjalan dalam gelap. Ia sadar, suara emas tak akan pernah benar-benar bersinar, jika tidak lahir dari hati yang penuh adab. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, waktu tak pernah menunggu. Meski tangan-tangan manusia mencoba menahannya dengan doa, usaha, dan air mata, takdir tetap berjalan pada garisnya. Hari itu, langit malang mendung sejak subuh. Hujan rintik turun seperti bisikan alam semesta bahwa ada jiwa besar yang sedang menanti detik terakhir. Di ruang ICU rumah sakit, Niken tak bergeming dari sisi ranjang sinden Mayangkara. Tangannya tak lepas dari tangan yang dahulu membimbingnya menyelami nada-nada sakral warisan leluhur. Dokter sudah memberi isyarat, keluarga sudah pasrah, tapi Niken belum. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan selendang tua berwarna merah marun, selendang yang pernah ia terima diam-diam dari Bu Mayangkara usai pentas kolaborasi. Dengan suara tercekat, ia mulai menembang lirik sebuah tembang Jawa klasik, Dandang Gula Laras Slendro Manyura. Suaranya bukan sekadar menyanyi, tapi seperti merapal doa, memanggil kenangan, dan memohon pada langit agar diberi satu kesempatan terakhir. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tak disangka terjadi. Di tengah alunan lirik itu, tetes air mata jatuh dari sudut mata sinden Mayangkara. Jari-jarinya yang lemah bergerak, lalu dengan sisa tenaga, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar, jaga, suara, Jawa, setelah itu, tak ada kata lagi. Monitor detak jantung mengeluarkan nada panjang. Dan dunia pun kehilangan satu legenda. Tangis pecah tak hanya di ruangan itu, tapi juga di jagat maya. Ribuan sinden dari seluruh penjuru negeri mengheningkan cipta, menyanyikan tembang duka yang menggema dari pelosok desa hingga layar-layar ponsel. Jenazah Bu Mayangkara dimakamkan di tanah kelahirannya di Tulungagung, dengan iringan gamelan kecil dan doa syahdu. Niken sendiri yang memakaikan selendang terakhir di atas peti sang guru. Di tengah duka, ia berikrar dalam hati, ia tidak akan biarkan warisan itu hilang di telan zaman. Tapi bagaimana caranya menjaga sebuah warisan yang sudah mulai dilupakan? Dunia cepat berubah. Budaya ditinggalkan, dan sinden dianggap hanya sebagai hiburan lawas. Niken tahu, perjuangannya baru dimulai, dan kali ini, ia harus melanjutkan sendiri. Beberapa minggu setelah pemakaman, Niken menolak semua tawaran manggung komersial. Ia menutup akun media sosialnya sementara waktu. Banyak yang mencibir, banyak yang bertanya. Tapi diam Niken bukan karena kalah, melainkan karena ia sedang menyusun sesuatu. Di sebuah desa kecil di Kediri, ia membangun sebuah padepokan sederhana, Padepokan Suara Mayang, tempat belajar karawitan dan tembang Jawa secara gratis untuk anak-anak desa dan pemuda yang mau belajar. Ia ingin suara Bu Mayangkara tidak berhenti, tapi menyebar melalui generasi baru. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke padepokan, membawa radio tua dan berkata, "Aku ingin belajar, Kak Niken, karena suara ibu saya terakhir adalah tembang panjenengan." Dan Niken pun menangis. Ia sadar, warisan sejati bukanlah panggung, bukan tepuk tangan, tapi getaran suara yang menanamkan makna dalam hati manusia. Suara itu bisa lahir dari tangisan, dari doa, atau dari niat tulus untuk menjaga. Dan di ujung senja, saat gamelan mulai ditabuh oleh para murid kecilnya, Niken berdiri di tengah pendopo, lalu menatap langit, berbisik pelan. "Bu, saya tidak akan biarkan suara panjenengan padam. Saya janji." Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan, tapi ada suara-suara yang tak pernah hilang, meski tubuh yang membawanya telah kembali ke tanah. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian sinden Mayangkara. Padepokan Suara Mayang kini bukan lagi sekadar tempat belajar, ia telah menjadi rumah kedua bagi ratusan anak muda dari berbagai penjuru Jawa. Di sana, suara-suara muda dilatih dengan cinta, disiplin, dan nilai-nilai adab yang diwariskan Mayangkara lewat Niken. Tak ada panggung mewah, tak ada sorotan kamera, tapi dari pendopo kecil itu, gema budaya kembali menggema perlahan. Niken tak lagi sibuk mengejar viralitas. Ia lebih sering terlihat duduk di pendopo, mengajari anak-anak melafalkan tembang Macapat sambil sesekali tersenyum mengenang masa lalu. Namun, takdir selalu menyimpan kejutan. Suatu hari,
Ia menerima undangan istimewa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan warisan budaya tak benda akan dianugerahkan secara simbolik kepada Sinden Mayangkara, dan mereka meminta Niken hadir untuk menerima dan mewakili. Hatinya bergetar. Undangan itu seperti cahaya kecil dari langit, menyambung kembali jalan perjuangan sang guru. Pada malam penganugerahan, Niken melangkah ke atas panggung besar di Jakarta, mengenakan kebaya sederhana dan selendang merah marun yang sudah mulai pudar warnanya. Di depan para pejabat dan tokoh seni, ia berdiri bukan sebagai selebriti, bukan sebagai sinden viral, tapi sebagai murid, sebagai penjaga nyala yang diwariskan dengan air mata dan pengorbanan. Saat ia menerima plakat penghargaan, ia tak mengucapkan banyak kata. Hanya satu kalimat lirih yang membuat seluruh ruangan hening dan haru. Suara Bu Mayang mungkin telah diam, tapi nilainya akan terus hidup lewat anak-anak yang kami ajari hari ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan lampu padam, Niken duduk sendiri di tepi panggung, memandang kursi-kursi kosong yang baru saja penuh oleh tepuk tangan. Ia tahu, bukan panggung ini yang penting, tapi apa yang dibawa pulang olehnya, amanah untuk terus menanamkan cinta pada budaya dalam jiwa yang muda. Ia membuka buku catatannya, menulis puisi pendek berjudul, Suara Suci, lalu menutupnya dengan air mata yang jatuh diam-diam di sudut halaman terakhir. Ia merasa dekat, sangat dekat, dengan Bu Mayangkara malam itu. Beberapa hari kemudian, di Padepokan, Niken mengadakan pentas kecil. Ia tak tampil sebagai bintang, melainkan hanya duduk di sisi, membiarkan murid-muridnya menyanyikan tembang. Di tengah penampilan seorang anak, tembang Pangkur dilantunkan dengan suara yang meski masih polos, namun penuh rasa. Dan saat nada terakhir selesai, seorang kakek penonton berdiri, matanya basah, lalu berkata, "Saya merasa seperti mendengar suara Bu Mayang lagi." Semua terdiam. Niken menunduk, hatinya sesak oleh rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Dan malam itu, saat semua telah pulang dan angin meniup lembut tirai pendopo, Niken duduk di lantai, memandang langit gelap yang bertabur bintang. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi kini ia tidak sendiri. Ia punya generasi penerus. Ia punya warisan yang hidup. Ia punya suara yang tak akan mati. Dan dari langit, siapa tahu, Bu Mayangkara tersenyum melihat semua itu. Sahabat Mizan Story yang dirahmati Allah. Dari sebuah panggung kecil di desa, hingga puncak penghargaan nasional, perjalanan Niken Salindri bukan sekadar cerita tentang suara, tapi tentang adab, ketulusan, dan keberanian melawan arus zaman demi menjaga warisan yang nyaris ditinggalkan. Sinden Mayangkara mungkin telah tiada, tapi dalam setiap tembang yang dilantunkan murid-murid Niken, suaranya masih hidup. Dan di setiap pendopo yang kembali dipenuhi alunan gamelan, kita menyaksikan satu hal. Bahwa budaya bukan milik masa lalu. Ia adalah titipan, untuk dijaga, dihidupkan, dan diwariskan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap suara emas, selalu ada jiwa besar yang rela berkorban dalam diam. Cerita ini adalah karya fiksi yang ditulis dan dikembangkan semata-mata untuk kepentingan hiburan, edukasi, dan pelestarian budaya dalam bentuk narasi dramatik. Nama-nama tokoh seperti Niken Salindri dan Sinden Mayangkara digunakan dengan rasa hormat sebagai bentuk penghargaan terhadap kesenian Jawa dan Sinden sebagai pelaku budaya. Segala kemiripan dengan kejadian nyata atau tokoh hidup, mati bersifat kebetulan dan tidak disengaja. Kami tidak mewakili pandangan pribadi tokoh yang disebut, dan cerita ini bukan dokumentasi kejadian nyata. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Mari terus lestarikan budaya kita dengan cinta dan hormat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.